Mudah-mudahan kita bisa sama-sama terus sampai berdiri Tadabbur Institute ya sebagai sebagai lembaga pendidikan legal gitu ya, yang fokus mengajarkan Al-Quran gitu kepada masyarakat Indonesia gitu. Nah ini dimulainya dari teman-teman grup Tadabbur Institute lah. Nah untuk itu pagi hari ini kita akan bahas satu kajian yang ya penting juga sih ya, dalam akidah umat Islam tuh. Ya, bisakah hadis menjadi acuan? Ini gimana nih, nggak kelihatan. Atau sini aja lah. Nah, sini aja lah. Tadabbur live-nya nggak usah kelihatan. Nah, kelihatan jelas ya. Bisakah hadis menjadi acuan? Bukan menjadi cuan deh. Menjadi acuan. Acuan itu apa sih? Ya patokan, sesuatu yang bisa menjadi poros ya. Segala ya kalau dalam konteks hadis sih ya terhadap sumber-sumber informasi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Oke. Nah, mungkin banyak juga ya umat Islam yang belum mengetahui dengan pasti ya apa itu hadis, apa itu sunnah, dan apa beda keduanya. Nah, ini berkali-kali saya terangin sama umat Islam deh. Nggak bosan saya nerangin itu. Ya. Apa bedanya hadis dengan sunnah? Ya kan? Apa itu sunnah? Apa itu hadis? Ya. Nah, untuk itu nanti ketika mulai kajian, saya mohon maaf kepada teman-teman ya. Komentarnya saya matikan dulu. Biar teman-teman fokus. Nanti kalau teman-teman menyaksikan komentar ini bakal nggak fokus teman-teman. Ya, emosi naik turun nanti. Termasuk saya gitu. Makanya teman-teman nanti ketika kajian sudah mulai, mohon maaf komentarnya saya nonaktifkan gitu. Ya, biar emosi kita nggak naik turun. Kadang-kadang ya teman-teman gitu sih netizen ya begitulah, karena kita nggak ketemu muka, ngomong apa aja tuh semaunya gitu. Nah, itu nggak bagus ya sebetulnya dalam etika komunitas gitu. Tetap kita tuh ngomong ya anggap aja kita bertemu gitu, sehingga kita tuh bisa ngontrol omongan kita. Kalau kita nggak suka sama orang, pasti ketika ketemu dia tuh ya kita ya kita tetap menjaga tata krama, itu namanya sopan santun gitu. Nah, karena orang Indonesia ini agak sulit, maka nanti ketika masuk kajian ya, izin saya nonaktifkan dulu komentarnya gitu. Kita akan mulai di tab-tab layar ke 5000 aja deh, biar agak lama. Nah, jadi tim tab-tab layar tab-tab layar yang belum share, yang belum nyebarkan, sebarkan gitu. Di like 5000 kita akan mulai kajian. Jadi kajian ini saya tujukan kepada seluruh umat Islam. Semakin paham semakin baik, semakin banyak yang paham semakin baik. Karena hari ini kita sudah tidak memahami hadis itu secara proporsional. Bahkan ada yang berlebihan sama hadis. Ada yang mengatakan hadis itu sabda Nabi gitu. Benar nggak? Ya salah gitu. Hadis tidak sama dengan sabda Nabi. Mungkin ada teman-teman yang baru dengar, makanya stay tune. Ya, stay tune, saya akan jelaskan. Saya coba akan jelaskan di episode kali ini nih, saya akan jelaskan hadis cukup lengkap. Ya, mulai dari bagaimana munculnya, apa perbedaan dia dengan sunnah, bagaimana munculnya, terus nanti kumpulan-kumpulan hadis itu terbagi dalam 2 kategori, apa aja kategori itu. Ya, kemudian tokoh-tokoh yang terlibat dalam penulisan hadis pertama kali siapa aja. Ya. Kemudian siapa tuh yang pertama kali memfilter hadis menjadi hadis sahih, hadis hasan, hadis gharib, hadis ahad. Ya, itu siapa aja, bagaimana munculnya. Nah, ini saya akan jelaskan di episode ini. Jadi episode ini episode spesial. Wah, udah 5000. Oke. Udah 5000. Oke. Oke. Kita mulai ya. Nah, jadi episode ini saya buat cukup lengkap gitu ya. Kenapa? Karena judul kita bisakah hadis menjadi acuan. Ya, ini teman-teman biar paham. Nanti setelah saya jelaskan ya genealogi hadis, wah,
Teman-teman ngerti gak tuh bahasa genealogi? Ya, genealogi. Kamu ngerti gak? Genealogi itu bagaimana munculnya satu disiplin ilmu, itu namanya genealogi. Ya. Dan setelah saya jelaskan nanti genealoginya, nanti silakan teman-teman bisa menyimpulkan gitu, bisakah hadis menjadi acuan gitu. Seperti itu. Oke. Karena udah 6.000 likes, kita akan mulai ya. Jadi teman-teman stay tune. Kalau teman-teman mungkin ada yang bertanya, udah itu nanti aja deh. Izin saya nonaktifkan komentar ya teman-teman ya. Oke, saya nonaktifkan dulu. Nah, biar teman-teman bisa fokus ngelihat saya dan tulisan Tadabbur Institute di kaos saya. Oke, teman-teman. Untuk menjawab pertanyaan di atas ya, bisakah hadis menjadi acuan? Gitu ya. Ya kita harus tahu dulu hadis itu apa, bagaimana gitu ya. Baik secara ontologisnya gitu. Ya, yang terutama ya ontologisnya gitu. Bagaimana hadis itu gitu. Sehingga bisakah dia dijadikan acuan? Ya, acuan yang saya maksud di sini acuan mutlak gitu ya. Acuan mutlak artinya dia dapat menentukan benar salahnya sebuah urusan, ya, benar salahnya sebuah informasi, bisa atau enggak seperti itu. Suara aku aman? Soalnya saya pakai 2 mic. Oke, membahas tentang hadis, ya kita tidak bisa memulai tanpa pembahasan tentang sunnah. Ya. Apa itu sunnah? Sunnah adalah perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad gitu. Ya. Jadi perilaku subjektifnya Nabi itulah yang namanya sunnah. Ya. Jadi yang selama ini orang-orang sebut, ya, dia ingin menyampaikan hadis, tapi dia langsung merujuk kepada Rasulullah. Rasulullah berkata, nah, itu sebetulnya secara ilmu komunikasi keliru, gitu kan? Bilang aja dalam sebuah hadis Rasul berkata, hadisnya itu nggak boleh di skip. Gitu. Karena perkataan Rasul itu pada dasarnya sunnah, ya. Hakikatnya itu adalah sunnah. Gitu. Hadis itu adalah cerita tentang sunnah. Oke. Jadi kalau ingin mengutip apa kata Nabi, harusnya kita, ya mungkin teman-teman ada yang guru ngaji, ada yang guru di sekolah, guru di pesantren, harusnya ya mengutip dengan jelas bahwasannya ini hadis, gitu. Ini kata orang, tapi orang ini mengatasnamakan Nabi gitu. Dalam sebuah hadis, riwayat siapa gitu kan, baru Rasulullah berkata, nah itu standarnya sebetulnya. Biar apa? Biar murid-murid kita tuh nanti bisa membedakan antara sunnah dengan hadis. Oke? Sunnah yaitu tadi perilaku subjektif Nabi, baik perkataan, perbuatan ataupun ketetapan. Oke? Nah, siapa yang menyaksikan sunnah? Ya, siapa yang melihat sunnah? Siapa yang menyaksikan sunnah? Yang melihat dan menyaksikan sunnah ini disebutnya sebagai sahabat. Ya, sahabat. Makanya Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, Ali, ya, semua orang yang pernah menyaksikan Rasulullah sehingga dia mengetahui sunnah secara langsung dari Rasulullah, ini disebutnya sahabat. Ya, disebutnya apa? Sahabat, gitu. Sahabat artinya sahabi. Sahaba itu artinya menemani, ngancani, gitu ya. Sahabat seperti itu. Nah, sunnah Rasulullah ini, ya, perilaku Rasulullah ini, makanya kalau sholat 2 rakaat sebelum zuhur itu namanya sholat sunnah apa sholat hadis? Sholat sunnah, bukan sholat hadis, gitu ya. Ini untuk menunjukkan bahwasannya hadis dan sunnah itu berbeda. Ya, sunnah itu yang merujuk kepada perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi, sedangkan sunnah, ya kan, menceritakan tentang hal itu. Nah, ada satu hal yang perlu teman-teman pahami, bahwasannya kita tidak bisa mengetahui sunnah kecuali melalui hadis. Ya, itu keep in mind itu. Oke. Nah, orang-orang yang menyaksikan sunnah Rasulullah disebutnya sahabat. Ya kan? Siapa sahabat itu? Ya teman-teman cari aja di Sirah Nabawiyah gitu. Siapa aja yang ketemu Nabi? Ya minimal 4 khulafaur rasyidun itulah yang ketemu sama Nabi gitu ya.
Oke. Nah, teman-teman harus paham, ya harus paham bahwasannya sunnah ini, ya kan, ditransmisikan dari mulut ke mulut, ya, yang berujung pada sahabat. Gitu. Jadi sahabat ini kan menyaksikan Rasul. Nanti sahabat nyeritakan ke orang lain, Rasul begini, begini, begini. Oke, beginilah cara transmisi hadis. Makanya perkataan Nabi, ketetapan sama ini yang diceritakan itu disebutnya hadis. Hadis itu makna dasarnya adalah sesuatu yang baru, ya, cerita, percakapan itu hadis, gitu. Ya, Al-Quran menceritakan Nabi Musa itu juga hadis, tetapi beda sifatnya. Ketika hadis itu berasal dari Allah, nah ini beda dengan hadis yang diproduksi oleh manusia. Oke, seperti itu. Ya, sunnah disaksikan oleh para sahabat, ya. Kemudian sahabat menyebarkan cerita ini, menyebarkan berita tentang sunnah ini. Ya, seperti itu. Oke. Untuk mengetahui kondisinya, ya, untuk mengetahui ketentuan Nabi, ya. Nabi tahu nggak orang menceritakan ini? Tahu. Tapi ketentuan Nabi apa? Ketentuan Nabi, ya, sebelum Nabi wafat, ya, ini diucapkan sama Nabi gitu ya, bahwasannya satu orang pun, ya, bahwasannya Nabi melarang siapapun menulis sesuatu, ya, dari dirinya kecuali Al-Quran. Ya, dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah berkata, la taktubu anni ghairil Quran. Jangan tulis dari aku kecuali Al-Quran. Ya kan? Wa man kataba anni ghairul Quran, siapa yang menulis dariku selain Quran, maka hapus. Surah hapus. Ya. Kenapa kok Rasulullah melarang, ya, umat muslim pada waktu itu untuk menulis hadis? Ya wajar, takut kecampur. Takut kecampur. Ya. Kenapa ya? Karena belajar dari orang-orang sebelum Nabi Muhammad, ya. Teman-teman kalau ketahui, ya, kalau teman-teman tahu, Injil itu pada hakikatnya nggak ada, ya. Maksudnya Injil yang otentik itu nggak ada. Kenapa? Karena satu, ya, definisi Injil itu adalah kitab yang Allah turunkan kepada Isa. Ini definisi Injil. Lah terus yang dipegang oleh saudara kita umat Kristiani bagaimana gitu kan? Itu namanya Bible, bukan Injil. Ya. Apakah di dalam Bible tidak ada ajaran Injil sama sekali? Pasti ada. Gitu. Apakah semuanya dapat dikatakan sebagai Injil? Tidak mungkin. Nah ini teman-teman harus paham-paham nih. Ya harus ngerti gitu kan. Bagaimana caranya memisahkan. Makanya lahir ilmu hermeneutika. Ya, ilmu hermeneutika itu ilmu, ya, yang mempelajari Bible, ya, dengan sudut pandang kritis. Ya, kritisnya dalam segi apa? Kritisnya itu dalam segi ingin memisahkan mana yang apa kata Tuhan, mana yang kata Nabi, mana yang kata penulisnya. Itu gitu. Karena Bible itu, ya, sebetulnya isinya itu adalah rangkuman dari apa kata Tuhan, apa kata Nabi, sama apa kata orang. Ya, sehingga sampai hari ini, ya, bahkan sampai hari ini hermeneutika itu tetap dipegang teguh oleh, ya, sekelompok orang lah yang memandang kritis terhadap Bible. Gitu. Tetap dipegang teguh karena mereka ingin mengetahui apa kata Tuhan, apa kata Nabi, apa kata orang yang nulis itu. Gitu ya. Contohnya Injil Matius itu yang nulis namanya Matius. Gitu. Injil Markus itu yang nulis namanya Markus. Injil Yohanes itu yang nulis namanya Yohanes. Jadi untuk memisahkan ini dibuatlah ilmu hermeneutika. Nah Nabi Muhammad nggak mau ini terjadi pada Al-Quran. Oke? Entah inisiatif beliau atau memang tuntunan wahyu. Ya. Sehingga Nabi pun melarang setiap perkataan subjektifnya ditulis. Ya. Makanya dalam sebuah hadis, tercetuslah hadis yang tadi itu, la taktubu anni ghairul Quran. Jangan tulis apapun dari aku kecuali Al-Quran. Oke? Wa man kataba anni ghairul Quran falyamhuhu.
barang siapa yang menulis dariku kecuali Al-Quran, maka dihapus. Oke. Nah, ketika Nabi ngomong kayak gini, ya umat Islam nggak berani menginisiasi satu disiplin ilmu atau satu kumpulan dari sunnah-sunnah Rasul, itu nggak berani, ya kan? Jelas nggak berani seperti itu. Maka yang tersisa hanyalah perpindahan informasi dari orang ke orang. Ya, itulah yang disebut dengan hadis. Ya, bahkan dalam hadis yang tadi yang saya sebutkan itu, ujungnya Rasulullah menyebutkan fahadithu wala haraj, katanya. Kalau diceritakan nggak apa-apa, kalau ditulis jangan. Ya, Rasul ingin agar ketika beliau wafat, yang betul-betul diproduksi, ya, atau yang ditinggalkan Rasulullah itu Al-Quran berbentuk tulisan. Ya, jadi sebelum Nabi meninggal, Al-Quran itu sudah berbentuk tulisan, walaupun belum terkumpul menjadi buku. Ya, belum dikodifikasi, belum dikasih harokat segala macam, tetapi sudah ditulis oleh penulis-penulis wahyu, ya, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Sabit. Ya, ini sudah ditulis sama mereka, cuman belum dibukukan. Ya, jadi kalau ditanya apakah Quran sudah ditulis ketika Nabi wafat, ya sudah gitu. Saya bingung, ada yang bilang belum. Lah gimana sih ceritanya gitu. Ya udah ditulis, cuman belum dibukukan. Ya dibukukan di zaman siapa? Nanti di zaman Utsman bin Affan. Ya kan, terkenal dengan Mushaf Utsman gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi hadis itu ketika Rasulullah masih hidup tidak pernah ditulis. Oke? Karena semua orang fokus menulis Al-Quran. Setelah Nabi wafat, mungkin ada yang menulis, tetapi hanya sebatas koleksi pribadi. Oke? Mungkin ada, tetapi belum umum. Ya. Penulisan hadis itu belum umum, belum dilakukan dalam sebuah proyek yang diinisiasi pemerintah, belum. Ya. Jadi orang-orang yang menyaksikan sunnah Rasul, yaitu para sahabat, hanya mentransmisikan informasi tentang sunnah dari mulut ke mulut, MLM, ya, mulut lewat mulut. Oke? Nah, jadi sahabat-sahabat seperti Abu Hurairah, ya, Ali bin Abi Thalib, ya, Anas bin Malik, ini pada hakikatnya tidak ada yang ditulis gitu, hadis-hadis itu. Ya, bahkan seperti Abu Hurairah yang hafalannya kuat itu, ya dia dihafal aja gitu. Tidak ada yang ditulis. Ya. Cerita ini hanya ditransmisikan dari mulut ke mulut. Oke. Nah, nanti kita akan meninjau juga ya sudut pandang akurasi komunikasi, akurasi informasi yang berpindah dari mulut ke mulut gitu. Oh iya, kita mencoba menganalisis kritis seperti itu. Ya. Nah, kemudian masa tabi'in. Nah, siapa tuh tabi'in? Tabi'in ini yang menerima informasi dari sahabat. Ya. Jadi kalau teman-teman dengar kata sahabat, tabi'in, tabi'in, itu konteksnya dalam konteks ini. Dalam konteks informasi yang diterima, ya, yang sanadnya bersambung ke Nabi. Itu konteksnya. Minum jamu dulu. Oke. Nah, generasi tabi'in, mereka nggak ketemu Nabi. Oke? Mereka hanya ketemu sahabat. Mereka mendapatkan informasi tentang sunnah Nabi dari sahabat. Ya, bahkan banyak yang non-Arab. Banyak yang non-Arab. Ya, kalau sahabat mungkin sebagian besarnya Arab. Sahabat yang non-Arab itu paling cuma yang kita tahu ya paling Salman gitu ya. Salman tuh orang Persia, Salman Al-Farisi itu loh. Yang terkenal di perang Khandaq itu orang Persia itu. Oke. Nah, masa tabi'in ya, ini informasi hadis sudah menyebar kemana-mana. Walaupun faktanya belum ditulis. Atau minimal belum ditulis dalam proyek penulisan hadis. Ya kan? Pada masa tabi'in ya, ini tersebar kemana-mana. Oke. Nah, pada masa ini juga nih, masa tabi'in juga ya, mulai bermunculan hadis-hadis palsu. Ya,
hadis-hadis, cerita-cerita yang mengatasnamakan Nabi, ya kan? Tetapi untuk kepentingan ya kelompok, sekte, ya. Karena ketika itu sudah mulai pecah. Ya, umat Islam udah mulai pecah gitu. Ya, ada kepentingan kelompok, ada kepentingan politik, kepentingan kekhilafahan ada, kepentingan kelompok ada, ya Syiah, Khawarij ada gitu. Dan semuanya ini tidak menempuh jalur mengotak-ngatik apa kata Tuhan karena nggak bisa diotak-atik. Ya. Terlalu banyak, terlalu redundant. Ya. Orang yang menghafal Quran, yang mengetahui informasi Al-Quran ini terlalu redundant. Sehingga tidak ada kepikiran ya, umat Islam untuk memanipulasi Al-Quran apapun sektenya. Makanya kalau teman-teman ya curiga sama Syiah, sono ke Iran. Qurannya sama. Qurannya sama. Curiga sama siapa? Ya, apapun mazhabnya lah. Silahkan, curigai. Tapi jangan kaget ketika teman-teman ngeliat Quran mereka, ya Qurannya sama. Qurannya Maturidi, Qurannya Asy'ari, Qurannya Mu'tazilah, sama, nggak ada beda. Kenapa? Karena umat Islam tidak menempuh jalur kutak-katik Al-Quran. Ya kan? Nah ini kita patut bersyukur ya. Kalau di otak-atik kacau loh gitu. Ya, ini kita patut bersyukur. Ya, bersyukur kenapa ya? Karena Nabi menulis Al-Quran sebelum wafat, beliau ngecek satu-satu, ya diwariskan sudah dalam bentuk tulisan. Ya, Utsman itu kerjaannya cuma ngumpulkan aja. Nah kalau itu tidak ditulis zaman Nabi, kacau itu. Ya. Cara mengikat informasi itu dengan tulisan, nggak bisa lain. Redaksi, perpindahan dari mulut ke mulut belum tentu akurat, pasti ada distorsi. Tetapi ketika sudah ditulis, beres. Informasi itu telah selesai diikat dengan erat, tidak mungkin ambrol gitu. Ya, nah, ini saya mulai masuk ke ranah akurasi informasi ya, dalam konteks komunikasi. Oke, nah karena kekhawatiran ya atas fenomena di masyarakat ini, ya hadis sudah mulai banyak tersebar, ya kan, sudah mulai digunakan juga untuk kepentingan politik atau kepentingan kelompok, ya politik dan kepentingan kelompok. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz, siapa itu Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz itu salah satu khalifah Bani Umayyah. Nah, Bani Umayyah itu mulainya dari mana? Mulainya dari Muawiyah bin Abi Sofyan. Mulainya pasca meninggalnya Ali. Ya kan? Setelah meninggalnya Ali terjadi perebutan kekuasaan dan dimenangkan oleh Muawiyah. Bahkan setelah Muawiyah pun masih terjadi perebutan kekuasaan gitu. Tetapi dimenangkan oleh Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah. Nah, salah satu khalifah Bani Umayyah namanya Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini cukup terkenal ya, Umar bin Abdul Aziz ini. Gitu. Nah, beliau kapan periode beliau hidup? Beliau itu meninggalnya 101 Hijriah. Jadi nggak ketemu Nabi gitu kan. Nah, beliau menyadari bahwasannya sudah saatnya hadis ditulis sebagai reaksi, sebagai respons dari hadis-hadis yang bermunculan, yang palsu-palsu ini, ya kan, yang mengatasnamakan Nabi ini. Ya. Zaman sahabat mungkin hadis-hadis tidak bermunculan untuk kepentingan-kepentingan ya, karena zaman sahabat belum lahir gitu kan, Syiah belum lahir, Khawarij belum lahir gitu. Maksudnya zaman Khulafaur Rasyidun tuh belum lahir, apalagi zaman Nabi nggak ada lagi gitu, kan seperti itu. Lebih nggak ada lagi. Nah setelah pecahnya kelompok politik, ya kan, Syiah itu sebetulnya kelompok politik loh. Teman-teman baca aja sejarahnya kalau saya tuh baca lengkap sejarah tuh di Britannica, Ensiklopedia Britannica. Mereka menjelaskan secara objektif gitu, bagaimana munculnya Syiah. Jadi Syiah itu bukan muncul sebagai aliran sesat sebetulnya, enggak. Ada sejarahnya seperti itu. Ya. Nah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya melakukan sebuah proyek penulisan hadis secara resmi dan struktur, ya. Secara resmi dan terstruktur. Oke, mulai dikumpulkan hadis itu. Oke. Nah,
pengumpulan hadis yang pertama kali ini, yang berupa proyek langsung dari pemerintah ini, ya, mengkategorikan kumpulan hadis-hadis, ya, menjadi dua kategori. Oke, sekarang kita ngumpulin hadis, kita nulis hadis, kita kumpulin hadis. Tapi ngumpulinnya berdasarkan apa, gitu kan? Nah, di sini muncullah dua kategori, ya kan? Yang pertama kategori yang namanya musnad, ya. Yang kedua kategori namanya musannaf. Ada semut. Ya. Ada yang namanya musnad, ada yang namanya musannaf. Oke. Apa itu musnad? Musnad itu hadis-hadis, ya, hadis-hadis yang dikumpulkan, ya kan, berdasarkan sanadnya, ya, berdasarkan dari siapa ini, gitu, ya kan, perawinya siapa nih. Nah, itulah yang namanya musnad, ya. Musnad itu ngumpulin hadisnya berdasarkan para perawinya. Ini hadisnya dari ini hadisnya dari ini hadisnya dari si B, dari si C, dari si D. Itu namanya musnad, ya. Jadi kumpulan hadis berdasarkan sumber informannya. Itu namanya musnad. Nah, kalau musannaf, ya kan, kalau musannaf itu kumpulan hadis berdasarkan temanya, gitu, ya. Jadi ada tema, misalkan hadis-hadis tentang sholat, nah itu dikumpulin di musannaf itu, gitu, ya kan. Jadi ada hadis yang dikumpulkan per orang, ada hadis yang dikumpulkan per tema, gitu. Yang per orang namanya musnad berdasarkan sanadnya. Yang kedua adalah musannaf, tasnif, ya, berdasarkan tema-tema. Ya kan, seperti itu. Nah, inilah pertama kali hadis dikumpulkan melalui proyek resmi dari pemerintah. Kapan terjadinya? Ya, 100 tahun setelah Rasulullah wafat, ya, bahkan musnad dan musannaf tadi baru diklasifikasikan. Kan pertama kali ditulis dulu nih. Tulis ini kan butuh waktu, gitu kan. Nah, setelah ditulis baru diklasifikasikan, ada yang musnad, ada yang musannaf, seperti itu. Ya, karya-karya musnad itu yang terkenal musnadnya Ahmad, ya, Ahmad bin Hambal itu terkenal, gitu. Salah satu pionir juga, gitu kan, karena ya beliau kan lahirnya tahun berapa ya? Tahun 200-an kalanya. Tahun 200-an Hijriah, gitu. Ya. Nanti teman-teman bisa cari itu musnad yang paling awal atau musannaf yang paling awal itu apa aja. Oke. Ini belum ngomongin hadis sahih, hadis ini belum, ya, baru ngumpulin. Dan itu 200 tahun setelah Hijriah, gitu ya. Ya, atau mungkin 100, ya hampir 200 tahun juga setelah Nabi wafat, ya. Jadi teman-teman harus ketahui, ya, bahwasannya hadis itu mic-nya sudah on belum ya? Oh, udah on. Ya Allah, saya itu punya kebiasaan khawatir. Oke. Nah, ini belum ngomongin hadis sahih, hadis ini belum. Ya, dan yang teman-teman harus pahami bahwasannya tidak ada satu hadis pun yang dicek sama Nabi, ya, dalam bentuk tulisan, nggak ada. Maupun dalam bentuk lisan, nggak ada. Oke, hadis itu, ya, saya ulangi sekali lagi nih. Ini keep in mind, ya, teman-teman, ya. Tidak ada satu hadis pun, ya, yang dicek baik secara lisan ataupun tulisan oleh Nabi. Ya, karena tersebarnya setelah Nabi, ditulisnya jauh setelah Nabi wafat. Oke, jadi hanya berpindah dari satu orang ke orang lain itu melalui lisan, ditulis baru 100 tahun setelah Nabi wafat, ya kan, dibukukan menjadi musnad dan musannaf baru 200 tahun setelah Nabi wafat, seperti itu. Imam Ahmad itu kan ya 200 tahun setelah Nabi wafat, gitu kan. Seperti itu. Oke. Nah, setelah itu, ya kan, jadi hadis itu ya pertama kali dibukukan itu untuk kepentingan otentisitas, ya, dan yang kedua untuk kepentingan landasan hukum. Nah, untuk kepentingan otentisitas itu tadi itu yang namanya musnad. Untuk kepentingan hukum, ya kan, yang menjadi syariat itu dikumpulkannya dalam musannaf, seperti itu, ya. Nah, setelah itu, ya,
seiring kebutuhan untuk menganalisis asli hadis itu asli atau tidak gitu kan, dikembangkanlah disiplin ilmu hadis. Ya, jadi materinya udah dikumpulkan, ya kan, udah diklasifikasikan, baru muncul, ya kan, disiplin ilmu yang berusaha untuk menganalisis hadis ini benar dari Nabi atau enggak. Ya wajar, real gitu ya. Maksudnya ya kumpulin dulu materinya, habis itu baru dilakukan ilmu hadis tadi, ya kan, menilai keaslian sebuah hadis. Oke? Nah, ilmu hadis ini ya kan dibagi menjadi dua, ada yang riwayat, ada yang dirayat, seperti itu. Ya. Ilmu hadis melalui periwayatan ya mencakup sanad dan matan. Jadi kalau hadis riwayat itu yang dilihat adalah sanad dan matannya. Fokusnya pada proses periwayatan ya. Terus metode transmisinya benar apa enggak gitu kan. Sedangkan ilmu hadis tentang diroyah itu ya nanti disitulah mulai ada leveling hadis. Leveling hadis ke dalam hadis sahih, ya kan, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu, ya itu dibahas dalam ilmu hadis diroyah, bukan riwayat. Ya. Kalau riwayat ya udah dari mulut ke mulut, siapa yang ini, ya kan, sanad sama matannya aja dikumpulin, tidak berbicara tentang penilaian. Nah, yang diroyah ini, ya kan, dari kata daro yadri artinya mengetahui, ya kan. Nah, inilah mulai ada analisis terhadap hadis-hadis tersebut. Sorry, kok tangan saya gatel sekali. Ilmu hadis diroyah inilah memunculkan ilmu-ilmu mustalahul hadis yang terkenal, ya kan. Terminologi, mustalah, istilah itu artinya terminologi hadis. Ya kan, disitulah dibahas hadis sahih, ya kan, syaratnya apa aja gitu ya. Hadis hasan syaratnya apa aja, hadis dhaif, ya kan, kekurangannya apa aja. Kemudian hadis maudhu, kapan sebuah hadis dikatakan maudhu, ya. Kemudian ada ilmu rijalul hadis. Ada juga ilmu rijalul hadis berbicara tentang perawinya nih. Leveling perawi gitu. Jadi nggak leveling sanad, nggak leveling matan. Ilmu rijalul hadis itu leveling perawinya. Siapa nih perawinya? Pinter nggak? IQ berapa? Gitu kan. Pikun apa enggak? Gitu. Nah, ya kan itu untuk mengetahui kredibilitas perawi, ya kan. Kemudian ada lagi ilmu jarah ta'dil. Nah, kalau jarah ta'dil itu mengkritik, ya, ilmu kritik hadis, ya. Tapi terhadap perawinya, gitu. Yang dikritik itu perawinya, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi itu ilmu-ilmu hadis dirayah, ya kan. Ilmu-ilmu hadis dirayah yaitu hadis-hadis yang sudah mulai di leveling, seperti itu. Oke. Nah, jadi dari sini, ya kan, dari sini di ilmu dirayah itulah baru kita mengenal istilah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Di sini baru ada gitu. Jauh sekali setelah Rasulullah wafat, seperti itu, ya kan? Kayak misalkan musnad sama musannaf itu baru ada 200-an tahun setelah Rasulullah wafat, gitu kan? Kemudian ilmu hadis dirayah gitu ya, itu jauh sekali ya, 200-an tahun setelah Rasulullah wafat, seperti itu. Oke. Nah, inilah hadis. Ya, inilah hadis. Oke, kemudian berkembang sampai perawi hadis yang terbaru, ya kan, yaitu Syekh Albani gitu ya. Nah, inilah hadis. Jadi hadis itu ya sebetulnya informasi, ya kan, tentang sunnah, ya. Yang penting teman-teman paham dulu, dia informasi tentang sunnah yang mana pindah dari mulut ke mulut, ya, dari orang-orang tertentu, pindah dari mulut ke mulut, ya kan, tanpa verifikasi dari pemberi pesan, yaitu Nabi. Ya, itu catatannya, itu penting itu. Jangan kita tutup mata, aku nggak mau ngeliat yang itu. Itu yang wajib dilihat. Tanpa verifikasi Nabi, ya kan, baik secara lisan ataupun tulisan, ya kan, itu yang pertama yang harus kita perhatikan.
Yang kedua, diperalat atau digunakan, ya, pernah digunakan sebagai alat manipulasi politik ataupun kepentingan kelompok. Oke. Kemudian yang ketiga, ya, tidak luput dari distorsi. Itu yang teman-teman harus pahami dari sebuah hadis. Ya, jadi hadis itu tidak pernah diverifikasi Nabi, satu pun tidak ada yang pernah diverifikasi oleh Nabi, baik secara lisan ataupun tulisan. Makanya hadis yang levelingnya paling tinggi itu levelnya mutawatir aja. Mutawatir itu redundan, ya, di mana-mana tuh sama, ya kan? Bukan terverifikasi Nabi, bukan. Standarnya yang paling tinggi itu bukan terverifikasi Nabi. Kalau teman-teman hari ini dapat informasi, ya kan, dari Prabowo misalkan, tapi disampaikan oleh ketua RT, ini kata presiden gini. Nah, teman-teman hari ini bisa verifikasi kepada Prabowo, tanya langsung, Pak Prabowo benar nggak gini. Ya kan, nanti jubirnya, ya, atau Pak Prabowo-nya langsung sendiri mengklarifikasi, oh iya itu betul, itu dari saya, atau melalui pers, ya kan, Prabowo langsung menyaksikan, kita langsung dapat nonton, oh iya benar ternyata gini. Nah, itu namanya informasi yang diverifikasi oleh sendernya, ya, itu keabsahannya 100%, ya kan. Tetapi ketika kehilangan verifikasi dari sender informasinya, ya, sebuah informasi tidak mungkin 100% tepat. Oke. Secara logika tidak mungkin 100% tepat. Yang paling mungkin hanyalah hampir 100%. Itu yang paling mungkin. Oke, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kalau kita berusaha menganalisis hadis melalui pendekatan, ya, distorsi informasi, ya kan? Namanya orang cerita nih, ya. Bisa benar, bisa 50-50 benar salahnya, bisa salah sama sekali, bisa dikarang-karang, gitu. Oke. Jadi sifatnya hadis ini, ya, dalam teori akurasi informasi, ya, sifatnya hadis ini, ya, boleh dijadikan rujukan, tetapi tidak bisa menjadi acuan mutlak. Itu sifat hadis. Ya, namanya juga cerita. Ya. Ingat, keep in mind, ya, hadis itu tidak sama dengan sunnah Rasulullah. Hadis itu tidak sama dengan sabda Nabi, tidak sama dengan perbuatan Nabi, tidak sama dengan ketetapan Nabi. Artinya apa? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Oke, tapi dia tidak sama dengan. Oke, seperti itu. Ya, karena itu tadi banyak distorsi informasi, tidak ada klarifikasi, dan digunakan pula untuk manipulasi. Seperti itu, ya. Nah, jadi informasi hadis, ya, itu bisa dijadikan rujukan. Bisa. Untuk penjelasan Al-Quran bagaimana misalkan? Ya bisa gitu. Contohnya ya cara sholat. Cara sholat ini termasuk redundan, ya. Artinya banyak sekali, ya kan, yang meriwayatkan. Nah, ini orang-orang ingkar sunnah nggak setuju nih sama ini, ya kan. Orang-orang ingkar sunnah tuh sabudu teing sama Nabi gitu, nggak peduli gitu. Mereka hanya pegang sama Al-Quran. Makanya kalau mereka sholat tuh sholatnya ikut ajaran eling, ikut ajaran elingnya orang Jawa gitu. Yang penting ingat, ya kan, seperti itu. Nggak mau dia ikut gerakan-gerakannya seperti itu, ya. Nah, ini yang jadi masalah ini orang-orang ingkar sunnah nih. Sedangkan Rasul sendiri, ya, mengatakan kita harus ikut sunnah, ya kan. Taraktu fikum amroin, aku meninggalkan kalian dua perkara, kitabullah dan sunnah Rasulullah. Ya, Rasul nggak kenal hadis, Rasul kenalnya sunnah. Nah, kita mengetahui informasi sunnah dari hadis, ya. Maka hadis-hadis, ya, yang sifatnya redundan, ya kan, yang informasinya tidak bertentangan sama Al-Quran. Nah, ini loh pentingnya ini, ya kan. Nah, kita kan alat verifikasi hadis ini nggak ada, sudah meninggal kan, Nabi Muhammad, ya kan. Tapi ada satu postulat yang mengindikasikan itu masih ada. Gitu. Apa? Postulat bahwasannya Nabi itu tidak pernah melakukan, tidak pernah berfatwa, tidak pernah memutuskan sesuatu
yang bertentangan dengan Al-Quran. Nggak mungkin. Oke? Ini informasi penting gitu. Ya. Kenapa? Karena kita ya melihat hadis-hadis yang banyak macamnya itu, kita memerlukan satu alat verifikasi gitu. Dan karena ini sumbernya Nabi, ya kan, maka yang bisa memverifikasi ya hanya Nabi. Tetapi Nabi pun punya acuan mutlak, ya kan? Apa acuannya Nabi? Nabi tidak mungkin mengatakan, berbuat, memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Oke? Nah, jadi sebetulnya kita bisa melakukan verifikasi hadis melalui Al-Quran. Gitu loh. Makanya dalam kajian-kajian saya, hadis-hadis yang bertentangan sama Al-Quran, saya drop. Ya, kenapa? Karena hadis tidak bisa jadi acuan mutlak. Jadi rujukan bisa. Jadi acuan mutlak, no, nggak bisa. Ya, dia harus punya tarikan kepada Al-Quran. Ya, dia harus berada dalam koridor Al-Quran. Itu penting. Ya. Dan cara kita menganalisis, ya, kualitas kita dalam menganalisis ini sangat menentukan ya kualitas hadis-hadis yang kita analisis. Ya, seperti itu. Nah, dalam ilmu dirayah hadis tadi, apakah mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, apakah ilmu dirayah hadis itu tidak ada yang menjadikan Al-Quran sebagai acuan terhadap informasi hadis? Ya kalau saya lihat sih nyaris nggak ada. Ada pun minoritas saja gitu. Salah satu yang memverifikasikan hadis dengan Al-Quran itu Imam Syafi'i. Tapi lihatlah Imam Syafi'i itu gimana ya kan? Apa yang beliau putuskan untuk anak hasil zina, itu mengindikasikan beliau itu memutuskan sesuatu yang bertentangan sama Al-Quran. Ya kan, anak zina ketetapannya begini, padahal di Quran sendiri tidak ada gitu kan. Konsekuensi anak zina, hasil zina ini ada konsekuensinya tuh nggak ada. Konsekuensi untuk bapaknya, anaknya mendapatkan hak yang sama. Ya kan, di dalam sosial masyarakat haknya sama. Di dalam kenasaban pun sama, nggak ada beda. Ya karena anak itu nggak salah apa-apa. Nah, yang saya heran, bahkan ulama mazhab Syafi'i ada yang sampai membolehkan incest, pernikahan sedara. Kenapa? Karena anak hasil zina itu bukan mahram. Lah ini kan bertentangan sama Al-Quran. Hurrimat alaikum ummahatukum, ya kan, wa banatukum. Emak dan anakmu tuh nggak boleh. Definisi emak dan anak ini biologis, ngomongin ontologis, nggak ngomongin nasab, nggak ngomongin epistemologis yang terpisah dari ontologis gitu, enggak gitu. Nah, jadi ya ada sih orang-orang yang berusaha untuk memverifikasikan hadis dengan Al-Quran, tetapi itu tadi, ya kan, mereka memisahkan antara dunia ontologis ini dengan epistemologi Islam. Ya kan, sehingga rancu seperti itu. Padahal Al-Quran yang ngomongin epistemologis yang sesuai sama ontologisnya. Contohnya darah haid. Ya kan, itu kan adzan, penyakit, ya kan. Yas'alunaka 'anil mahid. Orang-orang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang orang haid bagaimana. Ya kan, qul huwa adzan. Darah itu penyakit. Nah, ini kan ranah ontologis. Maka diatur epistemologisnya jangan mendekati perempuan ketika lagi haid. Maksudnya jangan mencampuri perempuan ketika lagi haid. Kenapa? Ya kan? Karena ya untuk menjaga kesehatan kita. Kalau kita hantamnya dia jadi masalah gitu. Berpotensi jadi masalah gitu. Ya, ada yang jadi masalah, ada yang enggak. Gitu. Tapi kalau dilakukan terus pasti jadi masalah. Seperti itu. Nah, itu kan ranah ontologis ya yang tidak lepas dari epistemologis, maksudnya ranah aksiologis, epistemologis yang tidak lepas dari ranah ontologisnya. Seperti itu, ya kan? Nah, ini ya kan ini yang jadi masalah gitu. Hadis-hadis ini memang secara kalau teman-teman pelajari ilmu hadis dirayah, mustalahul hadis saja misalkan yang mengklasifikasikan hadis menjadi hadis sahih, hadis ini nggak ada salah satu syaratnya tidak boleh bertentangan sama Al-Quran, nggak ada. Oke? Ya karena memang acuannya tuh dulu tuh ya Nabi gitu.
ya kan? Tidak ngacunya kepada Al-Quran. Nah, di era modern ini muncul ustadz-ustadz, ulama-ulama yang merasa ini salah ini. Kalau cuma acuannya Nabi, tetapi tanpa ada acuan mutlak yang dapat menjadikan alat verifikasi, hadis ini jadinya gantung. Maka mau nggak mau, ya, head to head kan sama Al-Quran. Mau nggak mau. Dan itu memang perintah Allah gitu kan. Di surat Al-Hajj ayat 54. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. Agar orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan mengetahui bahwasannya Al-Quran itu kebenaran mutlak, hak dari Tuhanmu, fayu'minu bihi, maka berimanlah kepada itu, fatukhbita lahu qulubuhum, ya. Otaknya tunduk sama Al-Quran. Jadi apapun hasil produktivitas intelektual manusia, ya hadis itu salah satunya. Hadis itu salah satu produk intelektualitas manusia. Itu semuanya harus ditundukkan kepada Al-Quran. Dan memang untuk itulah Rasulullah, ya kan, tidak menulis hadis dan mengutamakan menulis Al-Quran sebelum beliau wafat. Bahkan melarang siapapun menulis hadis. Ya kan? Untuk itulah Nabi, ya kan, untuk kita yang sekarang ini loh, yang hidupnya jauh sekali dari Nabi, ya, agar kita punya alat verifikasi yang mutlak, yaitu Al-Quran. Ya kan? Al-Quran inilah yang dapat menjadi alat filter, alat verifikasi terhadap segala informasi hadis. Ya. Nah, pertanyaan logisnya, bagaimana kita bisa mengacu kepada sesuatu yang harus diverifikasi lagi? Ya nggak bisa gitu. Ya kan? Acuan itu terhadap sesuatu yang tidak perlu diverifikasi lagi. Bahkan dia tugasnya memverifikasi. Apa itu? Al-Quran dan alam semesta. Ya kan? Oh, kok alam semesta? Oh iya, alam semesta juga dikatakan hak sama Allah. Ya kalau hadis nggak ada hadis hak. Ya nggak ada. Hadis itu paling tinggi levelnya itu redundan tadi, mutawatir. Ya, nggak ada hadis hak gitu, nggak ada. Nggak sejumawa itu ulama mengklaim ada hadis yang bersifat hak. Tidak. Tidak sejumawa itu. Itulah makanya kok ada perbedaan nuansa ya. Bagaimana ulama klasik memahami hadis dan bagaimana kita sekarang memahami hadis. Kita sekarang yakin betul hadis itu dari Nabi. Ulama zaman dulu tuh kritisnya bukan main loh. Makanya mereka bikin gini-gini nih. Bikin ilmu hadis diroyah ini. Ya biarpun ada salah-salahnya, tapi dasar mereka melakukan itu kan kritik terhadap hadis. Ya berpandangan kritis terhadap hadis, itu dasar mereka melakukan itu. Gitu. Jadi dulu ulama klasik itu ngelihat hadis tuh kritisnya bukan main. Bentar hadis apa lu? Ntar dulu gitu kan. Dan teman-teman pasti pernah dengar, ya kan, dari ustadz-ustadz siapa yang menceritakan, ya kan, hadisnya Bukhari itu sekian. Tetapi yang bisa beliau jadikan landasan cuma sekian. Hadis yang ditulis Anas bin Malik itu sekian. Tetapi yang dijadikan, ya kan, landasan untuk menyusun fikih cuma sekian hadis. Ya karena selebihnya tuh, ya itu tadi, dispute. Atau apa artinya dispute? Meragukan. Seperti itu. Nah kok sekarang umat Islam menggunakan hadis sampai titik nadir. Ya. Sampai kalau makan kelapa tuh, sampai nggak ada daging yang bercokol di di batok kelapanya itu habis. Nah ini kan kita keliru kita cara menyikapi hadis seperti ini. Ya kan? Lihat aja di khutbah-khutbah Jumat. Ya. Besok ya khutbah Jumat, lihat aja. Berapa ayat Quran yang disebutkan, berapa hadis yang disebutkan. Nah di luar itu berapa lagi kata ulama yang disebutkan. Ayo, kalau banyakkan Al-Qur'annya, ya, itu artinya tempat sholat Jumat teman-teman bagus. Kalau banyakkan Qur'annya. Tapi kalau banyakkan hadisnya, banyakkan kata ulamanya, ya, ini distorsi sebetulnya terhadap Al-Qur'an. Gitu. Khutbah Jumat. Nabi khutbah Jumat mana nyampaikan hadis? Nabi tuh khutbah Jumat tuh nyampaikan Quran gitu. Ini ajaran Quran begini, diingatkan sama Nabi begini.
Itu, ya kan? Nah, kita sekarang khutbah diisi pakai kebanyakan hadis, ya kan? Hadisnya pun ya embuh lah, banyak sekali sebetulnya yang bertentangan sama Al-Qur'an yang kita sampaikan itu. Ya kan? Seperti itu. Jadi kalau bisa kita katakan ya, hadis mutawatir yang levelnya paling tinggi itu ya, itu cuma hampir nol distorsi. Hampir nol distorsi, bukan mutlak nol distorsi. Ya kan? Seperti itu. Ya. Nah, itulah genealoginya hadis, ya. Agar apa? Agar teman-teman paham, bisa mempersepsikan hadis itu dengan benar. Ya, jadikan rujukan boleh nggak? Boleh. Ya boleh gitu. Cara sholat, zakat, ya kan. Hal-hal yang praktikal dari Al-Quran itu boleh jadikan hadis sebagai rujukan. Tapi balik lagi, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Ya, nggak boleh bertentangan sama Al-Quran. Seperti yang diputuskan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i terhadap anak hasil zina, itu nggak boleh. Ya, itu jelas bertentangan sama Al-Quran. Ya kan? Nah, tapi hadis-hadis tentang gerakan sholat, ya kan, Rasul zakat pakai kurma sama gandum, ya, kemudian dikiaskan dengan kita, ya kan. Nah, ini boleh-boleh aja gitu, dikiaskan dengan kita. Oh, gandum sama kurma itu makanan pokok Arab. Kalau kita makanan pokoknya beras, ya udah kita zakat fitrahnya pakai beras. Nah, ini hal-hal yang praktikal gini boleh gitu. Kita merujuk kepada hadis. Ya, tetapi hadis itu tetap berada dalam koridor Qur'ani, gitu loh. Ya, metode-metode tafsir Al-Quran misalkan, tafsir Quran bil hadis, ya nggak apa-apa, gitu. Tapi jangan bertentangan sama Al-Quran. Ini dalam hal risalat ya, dalam hal-hal perintah Tuhan, larangan Tuhan, itu mau nggak mau kita harus merujuk kepada sunnah Rasulullah yang adanya di dalam hadis. Nah, karena sunnah itu adanya di dalam hadis, kita harus pandai-pandai memilah dan memilih mana hadis-hadis yang betul-betul itu sunnah Rasul, mana yang bukan. Gitu. Ya. Tapi kalau ayat-ayat tentang nubuat, tentang peristiwa alam, ya, tentang kisah-kisah masa lalu, tentang kisah-kisah masa depan, ya itu verifikasinya di lapangan, gitu. Ya, kalau masa lalu dengan jejak arkeologis, ya kan. Kalau hari ini ataupun masa depan dengan ilmu pengetahuan seperti itu. Ya, nah inilah pembahasan kita pagi hari ini. Jadi konklusinya, bisakah hadis menjadi acuan mutlak? Nggak bisa. Jadi rujukan bisa. Tapi untuk jadi acuan mutlak nggak bisa. Acuan itu tidak harus sesuatu yang tidak perlu diverifikasi lagi kebenarannya. Itu baru acuan mutlak. Ya. Apa acuan di tangan kita? Ya satu-satunya Al-Quran, nggak ada lagi. Ya. Al-Quran itulah acuan kita. Rasulullah tidak mungkin melakukan sesuatu, berkata sesuatu, atau fatwakan sesuatu di luar Al-Quran atau yang bertentangan dengan Al-Quran. Nggak mungkin. Seperti itu. Ya, ini harus teman-teman pahami. Oh, tidak semua ada dalam Al-Quran. Iya, yang bilang semua ada di Quran itu siapa gitu loh. Saya nggak pernah bilang semua ada di Quran. Tapi apapun yang kita ambil dari luar Al-Quran tidak boleh bertentangan sama Al-Quran. Ini loh, postulatnya tuh dipahami kenapa sih? Kadang susah benar memahami postulat kayak gini. Ya kan? Oh, tidak semua ada di Quran. Iya. Yang bilang semua ada di Quran siapa? Ya kan? Nggak semua ada di Quran. Tetapi apapun yang kita ambil dari luar Al-Quran tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Gitu. Ya kan? Oke, itu aja teman-teman kajian kita pada pagi hari ini. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Tadabbur Institute. Ya, Tadabbur Institute ini grup belajar. Ya. Belajar kajian Al-Quran. Interaktif di dalam grup. Ya, diasuh sama saya sama Guru Iswan. Kalau Guru Iswan ngetik tuh teman-teman. Rajin ngetik tuh kan. Teman-teman nanya apa aja jadi ketikin terus kan. Kalau saya lebih enak ngomong gitu. Nah, kalau saya ngasuhnya pagi-pagi gini live, ya habis itu ada tanya jawab gitu kan. Nah, ini teman-teman Tadabbur Institute, alhamdulillah ya. Studio bahasa Arab kita sudah jadi di rumah Guru Iswan. Kalau studio ini di rumah saya gitu. Jadi ini view-nya ya, ini hasil dari patungan teman-teman. Nanti akan ada rekaman YouTube juga, ya kan? Rekaman YouTube-nya
akun YouTube Tadabbur Institute. Teman-teman yang mau cari rekaman pagi ini, nggak ada di TikTok, adanya di YouTube. Ya, apa namanya YouTube-nya? Tadabbur Institute. Institute. Ya, Tadabbur Institute. Nah, ini tulisan inilah. Tadabbur Institute. Nah, cari di YouTube. Insya Allah sudah ada rekamannya. Ya paling cepat ya jam 9, jam 10 gitulah. Soalnya ada editing dulu sedikit dari video yang kita rekam ini. Ya, ini alat perekamnya juga udah saya gunakan. Mic-nya juga udah saya pakai. Terima kasih banyak kepada teman-teman Tadabbur Institute yang sudah support saya. Mudah-mudahan menjadi wasilah mendapatkan ridha Allah, ya, menjadi ya pahala jariah buat kita inilah yang bukan siapa-siapa ini. Gitu. Kita kan mencoba menjelaskan ke masyarakat. We are nobody. Nah, ini teman-teman yang give ini, makasih banyak ya, Pak Udin Sanudin, Mas Wahyu Hidayat, Dr. Saparudin, Abang Haidir, Dr. Mardianto juga yang sudah mensupport pembangunan studio minimalis ya untuk Tadabbur Institute. Dan nanti insya Allah kedepannya akan ada 2 live setiap hari, ba'da subuh sama ba'da isya. Ya. Ba'da isya kita akan berbicara tentang bahasa Arab. Nah, kita fokuskan untuk berbicara bahasa Arab. Sedangkan ba'da subuh seperti ini kita selalu menghadirkan kajian Qur'ani ya, tematik ya sesuai tema. Nah, untuk pembelajaran terstruktur ya, teman-teman kalau ingin belajar terstruktur, sistematif ya, interaktif. Nah, itu silahkan klik link yang ada di bio-nya tadabbur.id ini. Ya, akun Tadabbur ini. Ya, itu melalui admin kalau mau belajar interaktif. Kalau gini nggak interaktif ya. Nah, teman-teman yang udah ada di grup Tadabbur Institute, itu yang saya maksud grup interaktif. Kemarin ada juga yang nanya tuh di dalam grup Tadabbur Institute, saya mau ikut belajar interaktif. Loh, Ibu sudah berada di grup interaktif gitu. Maksudnya orang-orang luar yang belum terhubung sama Tadabbur Institute mau belajar interaktif, nah itu silakan hubungi, klik link yang ada di bio. Jangan lupa follow tadabbur.id, follow juga akun Guru Mulia, gitu ya. Saksikan live setiap ba'da subuh. Itu aja teman-teman, ya. Jadi kesimpulannya, bisakah hadis menjadi acuan? Nggak bisa. Menjadi rujukan bisa. Menjadi acuan nggak bisa. Acuan kita tetap Al-Quran. Porosnya itu di Al-Quran. Ya, seperti itu. Makasih banyak teman-teman yang udah give. Ya, makasih yang udah dengarkan dari awal. Nanti saksikan rekamannya di YouTube Tadabbur Institute. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.